Halo Sobat Value Investor sekalian, kita ketemu lagi. Oke, kita lanjut kali ini Q&A aja langsung ya. Q&A. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan pertama, Pak Marlon, bagaimana cara yang tepat untuk menabung saham dengan metode DCA, Dollar Cost Average? Kriteria apa yang kita pakai untuk memilih emitennya? Oke, dengan metode DCA, kalau Bapak tanya apa, kalau Bapak tanya kriteria emitennya ya tetap sama Pak. Jadi saya udah ada post di bawah video YouTube saya tentang kriteria pemilihan saham saya. Bapak bisa nonton di situ. Cuma yang mau saya tambahkan, karena DCA itu kan Bapak menurut jangka waktu tertentu dan Bapak rutin menambahkan apa investasinya terus gitu kan. Nah, yang saya mau tambahkan aja, Pak Mes, kalau kita udah punya saham A nih, kita punya saham A, kita nilai itu saham valuasinya murah, prospeknya ada ke depan, kita beli saham A. Tentunya pas waktu udah jalan 6 bulan apa setahun, saham A itu anggaplah kita beli di 100 dan ternyata udah 150 gitu ya. Begitu Bapak mau beli lagi, saran saya Bapak cari lagi saham yang mungkin jauh lebih murah daripada saham A ini, Pak. Ya, mungkin lebih murah dengan saham A ini. Eh, jika seandainya saham A ini belum naik harganya dan Bapak review ternyata fundamental nggak ada perubahan, yang apa terus kinerja nggak ada perubahan yang material, ya udah Bapak bisa terus beli saham A. Tapi seandainya kalau harga dari saham A ini udah naik, ya saya sarankan Bapak cari saham lain lagi gitu. Jangan dikejar ini saham saham A ini gitu. Jadi seefektif mungkin, seefisien mungkin kita pakai duit kita itu untuk membeli saham yang semurah mungkin, ya, semurah mungkin dan punya prospek pertumbuhan seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, Bapak bisa cek di situ. Oke, saya lanjut. Pak, tanya dong, apakah setiap saat Bapak tidak pernah menyisihkan uang cash dalam portofolio? Untuk kalau Bapak tanya masalah portofolio, saya nggak pernah sama sekali mengkeep uang cash saya sengaja di portofolio. Oke, ini sisa sekian, keep jadi cash, nggak pernah. Yang saya biasa simpan hanya untuk biaya, biaya uang hidup aja untuk keluarga saya itu mungkin 3 sampai 6 bulan saya taruh reksadana pasar uang. Kalau Bapak tanya kenapa nggak pernah simpan, ya menurut saya itu bakal saling eliminasi eliminasi aja Pak gitu. Memang kembali lagi seperti saya bilang, kita mesti kontrol apa yang kita bisa kontrol, kita lupakan apa yang nggak bisa kita kontrol. Seperti kayak saya, seperti kayak COVID ini datang kita nggak bisa kontrol gitu. Apapun yang kita lakukan kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau memang kita punya cash dan kita lihat ada saham murah ya udah kita beli aja. Kita beli. Oke, memang kejadian seandainya kalau COVID ini terjadi bagaimana, ya kan? Tapi seandainya pun kalau ada juga kemungkinan yang bilang kalau umpamanya kita ditanya balik, seandainya kalau tidak terjadi COVID gimana? Saham cash kita, uang cash kita ini bakal menjadi opportunity loss gitu loh. Karena kenapa? Karena saham yang lain ini, saham yang kita seandainya kalau kita beli dengan satu saham ini dia naik gitu. Jadi ini yang saya bilang, kita mesti bisa kontrol apa yang kita bisa kontrol, tapi lupakan apa yang nggak bisa kontrol. COVID, kita nggak bisa kontrol. Dan satu orang pun nggak ada yang bisa kontrol. Jadi masalah kalau kayak ada krisis lah ke depan, bagaimana untuk supaya kita masih ada cash untuk keep, untuk beli, itu kita nggak bisa kontrol. Jadi biarin aja resiko itu, menurut saya, saling mati dengan potensi gain yang kita dapat dengan kita beli saham dengan semua uang kita. Nangkap konsepnya Pak ya. Jadi yang benar-benar kita fokus aja harga pembeliannya, gimana cara kita membeli. Itu aja udah kita fokus gitu. Kalau bisa jangan sampai harganya naik pada saat kita beli. Itu aja kita fokus gitu. Nggak usah kita pikir, oh kita mau keep cash untuk ini, nggak ada. Saya pribadi nggak pernah seperti itu, jadi nggak pernah keep cash mesti berapa persen di portfolio itu untuk jaga-jaga hal-hal COVID ini. Ya, akibatnya pas terjadi COVID memang saya memang nggak ada uang cash untuk kejadian seperti ini. Tapi sebelum COVID ini udah banyak investasi-investasi seandainya kalau saya investasi saya yang saya full invest ya kan dan harganya juga harga sahamnya juga ikut naik gitu waktu sebelum COVID ini ya. Bagaimana jadinya jika cashnya itu saya keep waktu sebelum COVID sebelum sebelum investasi sebelum COVID ini yang pada saat harganya naik itu pasti jadi potensi loss juga kan. Benar ya, nangkap konsepnya. Jadi ya udah nggak usah pikir masalah mesti keep cash berapa segala macam. Selama kita bisa masuk ke satu saham dan itu saham memang kita anggap udah murah ya masuk aja gitu ya. Bapak mau bikin money management sebagaimanapun juga bakal tetap, menurut saya pribadi itu bakal saling mati aja. Kita cuma hitung probabilitas saja saling mati dengan
opportunity loss Bapak kalau seandainya tidak terjadi krisis gitu. Jadi ya itu kembali lagi, kontrol apa yang kita bisa kontrol, lupakan apa yang kita nggak bisa kontrol. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Pak Marlon, berapa modal terbaik untuk investasi di usia 28? Oke. Modal terbaik, it depends ya Pak, it depends. Cuma di sini saya mau tekankan, sebelum memang kita mulai investasi, pastikan make sure dulu Bapak udah dapat teorinya dulu semua, udah baca buku dulu yang tentang investasi, prinsip-prinsip investasi, psikologis investasi, terus filosofinya, terus baca tentang laporan keuangan, perusahaan-perusahaan Bapak udah mulai baca. Begitu Bapak mulai mau terjun, ya Bapak bisa mungkin pakai pendapatan Bapak beberapa bulan dulu, beberapa bulan pendapatan Bapak bisa pakai dulu untuk investasi. Kenapa? Karena memang saya sadar kalau cuma kita baca teori segala macam, saya pikir itu membantu, tapi nggak belum dapat feel-nya gitu ya. Karena memang kita mesti praktisi sendiri biar kita bisa dapat feel-nya. Ya, begitu Bapak coba dulu, ya mungkin beberapa bulan, 1 tahun atau berapa tahun. Kalau Bapak udah mulai yakin, jadi waktunya itu tergantung dari daya serapnya Bapak sendiri gimana. Kalau Bapak udah mulai yakin, ya dengan apa prinsip investasi yang Bapak pegang dan psikologi investasi yang udah mantep, ya Bapak harus investasi semampu kekuatan Bapak gitu, semampu kekuatan finance Bapak. Jadi kalau ada uang lebih berapa untuk jangka panjang ya Pak, jangan jangan pakai untuk uang hidup dulu gitu, jangan pakai untuk uang hidup. Jadi minimal sini kita pakai untuk uang untuk kebutuhan jangka panjang, boleh kita pakai untuk investasikan. Semuanya kita mesti taruh kalau kita udah yakin, kita dorong semua kita punya aset ya dalam saham gitu. Tapi yang saya mau tekankan, Bapak mesti tahu dulu caranya dulu, ilmunya dulu, feel-nya dulu dapat gitu ya. Ilmunya dapat, caranya investasi dapat yang baik dan benar gimana, value investing gimana. Jika Bapak udah dapat, Bapak praktek, pakai beberapa bulan pendapatan Bapak praktek, udah praktek dan dapat feel-nya, Bapak udah yakin dengan pilihan Bapak ya baru Bapak bisa masukkan semampu yang Bapak bisa gitu, semampu yang Bapak bisa gitu. Finance-nya semampu yang Bapak bisa Bapak masukkan ke saham. Ya udah karena menurut saya pribadi saham itu pilihan yang terbaik gitu loh. Itu udah menurut saya pribadi ya. Saham itu udah pilihan terbaik dalam semua instrumen investasi. Gak ada yang bisa ngalahin returnnya in long term ya. Tapi di sini kunci katanya in long term. Jadi uang yang kita investasikan pastikan itu kita pakainya untuk jangka panjang ke depan. Jadi nafas kita bisa panjang. Ya, karena kalau nafas kita pendek repot pada saat harga lagi jelek kita dipaksa jual karena memang kita butuh itu kebutuhan gitu, kita butuh itu uang untuk membeli kebutuhan itu ya. Oke, terus kita lanjut lagi. COGS perlu dikali 4/3 dulu nggak ya Pak? Oke, perlu. Dikalinya ya saya udah bikin video pembetulan juga. Dikalinya itu 3/4 ya Pak, 3/4 COGS-nya ya. Ya tadi yang video kemarin memang saya nggak bikin, cuma saya udah tulis betulan di di dia punya deskripsi gitu. Terima kasih juga buat masukannya Pak. Terus saya lanjut lagi. Pak Marlon, apakah perusahaan yang PBV kecil satu berarti selalu lebih murah dibanding perusahaan yang PBV besar dengan satu? Secara teori di atas kertas iya, tapi kembali lagi Pak, PBV itu kita nggak PBV rasio yang ada kalau Bapak maksudnya nih lihat di kayak di apa di aplikasi itu Bapak nggak bisa makan mentah-mentah. Jadi saya sarankan Bapak buka laporan keuangannya, lihat susurin aset-asetnya. Ya biasa sih kalau saya eliminasi tuh aset-aset kayak goodwill lah saya eliminasi, aset tak berwujud saya eliminasi. Dari situ nanti saya akan bikin eh, terapan PBV lain lagi. Nah, itu biasa saya bilang PBV realnya gitu loh. Jadi kalau PBV real sama PBV real udah dibandingkan antara PBV real kecil satu dan sama dengan atau besar satu, ya bisa dibilang PBV real ini secara aset, secara ekuitas, secara valuasi kita belinya itu perusahaan lebih murah. Ya, seperti itu. Tapi jangan lupa kita juga ada mesti lihat dari sektor dari segi eh, pertumbuhannya, earningnya gimana gitu. Jadi kalau perusahaan memang kita beli murah, tapi nggak ada earning buat apa gitu loh.
Nangkep ya Pak ya. Jadi itu dua mesti saling balance ya, saling kita kita mesti perhatikan dua-duanya gitu. Cuman yang PBV ini penting kita mencari PBV realnya Pak. Kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Mo. Oh ya Pak Marlon, analisa perusahaan di awal-awal itu mulai dari laporan keuangan tahunan atau yang kuartalan ya Pak? Oke, jadi ini yang saya dulu baca itu eh, tahunan Pak. Jadi yang tahunan saya baca, udah gitu untuk membandingkan datanya lagi atau lebih deep lagi ya, baru kita masuk kuartal pada saat kita mau baca itu. Ya, jadi kalau umpamanya kita lagi analisa kayak sekarang di bulan 11 kita nemu perusahaan yang bagus. Ya udah berarti kita carinya itu yang kuartal laporan terakhirnya kan kuartal 3. Nah, kuartal 3 kita bandingkan tuh penjualan kuartal by kuartal gimana ya. Kuartal 1 gimana, kuartal 2 gimana, kuartal 3 gimana. Begitupun waktu 2019 juga kita lihat pertumbuhannya. Jadi biarkan laporan keuangan itu yang bercerita pada kita keadaan perusahaan itu. Jadi kuartal-kuartal penting untuk membandingkan progres ya. Progres perusahaannya itu berjalan kuartal by kuartal, laporan tahunan kita lihat hasil dari tahun tersebut gitu. Jadi untuk awal-awal laporan annual dulu Bapak bisa baca ya kan. Jadi kalau untuk lihat perusahaan, terus kalau Bapak udah mau valuasi lebih dalam, ya perlu kuartal by kuartal untuk lihat progres perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Market tidak efisien itu misalnya PT TBK yang untungnya besar, tapi harga sahamnya malah murah. Bahkan bisa dihargai lebih murah dari modalnya. Sehingga dengan itu kita bisa beli sahamnya pada saat murah, dan jika pasar sudah ngeh kalau PT itu sebenarnya labanya besar, lalu sahamnya di harga tinggi, maka kita bisa jual di harga tinggi yang jauh lebih tinggi dari harga waktu kita membelinya. Gitu maksudnya ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tahu market memang selalu nggak efisien. Market selalu nggak efisien gitu. Karena market nggak efisien, justru kita ada kesempatan di sana untuk untuk mendapat keuntungan dari ketidakefisienan itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu karena kadang juga yang bertanya kenapa market nggak efisien ya karena itu gitu. Kenapa orang mau jual sahamnya murah kan itu jadi nggak efisien, membuat market nggak efisien ya kenapa ya karena itu karena kadang kita kayak pegang saham, kita punya kebutuhan mendadak ya, mau nggak mau kita mesti uangkan ini saham. Nah, pada saat kita lihat di market ternyata harganya lagi jauh di bawah. Karena kita butuh ya kita jual gitu. Makanya penting di sini yang saya mau bilang untuk kita menghindari hal-hal kayak gini ya, kita jangan jadi pelaku nggak efisien di market itu. Ya kita mesti sedia daya tahan nafas yang panjang gitu ya. Kita mesti tunggu sampai market rilis sadar akan valuasi perusahaan ini gitu, bilang gak harus murah seperti ini gitu ya. Karena in short term ya market itu bakal sangat amat terpengaruh sama buy dan sell, supply dan demand itu bakal sangat amat terpengaruh. Tapi in long term kembali lagi kinerja perusahaan lah yang mempengaruhinya gitu ya. In long term kinerja perusahaan yang mempengaruhinya, tapi in short term itu bakal seperti kurvanya gini, naik turun gitu. Tapi in long term ya dia bakal naik terus gitu ya kalau kinerja perusahaannya membaik, kalau kinerja perusahaannya bertumbuh terus gitu. Simpelnya seperti itu. Kalau kinerja perusahaannya bertumbuh, tapi kalau kinerja perusahaannya memburuk, ya berarti bakal memburuk juga in long term dia punya harga. Ya seperti itu simpelnya. Kelipan masih sehat kan Pak Marlon? Iya, kalau saya lihat kalau Bapak buka laporan Q3 terakhir yang 2020 itu NPL ada di kisaran 1%. Dan mungkin itu bisa saya bilang itu paling rendah di antara semua emiten multifinance. Ya, itu paling murah di antara semua emiten multifinance. Jadi menurut saya dia punya gear ratio udah rendah. Kalau gear ratio-nya udah rendah, terus NPL-nya rendah, ya itu perusahaan sangat amat sehat gitu lah. Justru malah terkadang perusahaan itu sehat, defensif sekali, ya sangat defensif sekali. Terkadang juga karena saking defensifnya, jadi aset-asetnya itu sebenarnya kadang kita sebagai investor lihatnya mereka nggak bisa pergunakan dengan semaksimal mungkin. Ya, jadi
ya udah itu udah memang udah salah, udah apa udah dua sisi mata uang yang nggak bisa kita nggak bisa kita pisah gitu. Jadi kalau manajemen terlalu defensif, otomatis aset-asetnya itu menjadi nggak terlalu efektif karena aset-asetnya itu ibaratnya nggak terlalu bekerja keras gitu. Tapi kalau manajemen yang terlalu agresif, asetnya itu pasti eh, lebih bekerja keras, ya lebih bekerja keras. Tapi resikonya yaitu daya tahannya yang sangat amat rentan gitu. Begitupun kalau yang defensif, kalau perusahaan yang defensif daya tahannya itu jauh bakal lebih punya nafas yang lebih panjang ketimbang perusahaan yang agresif. Ya seperti itu ya. Sampai di situ dulu ya. Kita lanjut di sesi selanjutnya. Bye.